Indonesia itu punya problem pengajaran. Terutama pengajaran agama. Apa? Mereka belajar what and how, bukan why. Artinya adalah mereka belajar tentang sholat, mereka belajar tentang bagaimana tata cara sholat, mereka belajar tentang puasa dan bagaimana tata cara puasa. Tapi mereka nggak pernah berpikir dan diajarin why, kenapa kamu sholat, kenapa kamu puasa. Artinya yang lahir adalah orang-orang yang tahu cara sholat tapi nggak mau sholat. Orang-orang yang tahu bagaimana cara puasa tapi nggak mau puasa karena mereka nggak ada motivasi. Sedangkan motivasi datang daripada why. Yang kita bahas di keyakinan tadi itu adalah tentang why. Nah kalau why-nya belum dapat, dia nggak akan menjalankan apa-apa. Itu Indonesia tuh. Akhirnya bahkan mungkin kelihatannya, kesannya di publik, mereka ini adalah orang yang sangat agamis, melakukan, ya kan, kayak, ya, cuman itu tidak ada keyakinan ya maksudnya. Agama cuma cover aja. Cuma cover aja, supaya dibilang nggak ada agama aja. Tapi ya kita lihat dalam kehidupan mereka, ada nggak sih sebenarnya variabel agama dalam kehidupan mereka? Bahkan dalam hal sehari-hari aja ya, bahkan nggak ada urusan-urusan kayak gitu. Misalnya contoh kayak gini ya, aku tuh paling malas ketika ngelihat para pejabat yang hidupnya bermewah-mewahan. Pertanyaanku sederhana, sebenarnya apa yang pengen mereka lakukan sih sebenarnya? Tapi menarik, ada juga menteri agama yang korup. Ya kan? Artinya dia bukan hanya sholat loh, tapi dia kiai loh, bisa jadi. Bisa jadi dia justru paling ngerti loh, hafal Quran dan segala macam. Ada pernah kasus kayak begitu tuh di Indonesia. Dan ketika kita lihat, ternyata betul. Sistem itu lebih penting daripada orang. Sistem kita, itu pernah ada Profesor Mahfud MD itu berkata gini, Indonesia itu sistemnya parah. Kalau andaikan malaikat aja masuk ke Indonesia, dia jadi setan. Dia bilang gitu, karena sistem itu kan menjadikan orang masuk jadi sesuai dengan sistem itu. Nah setelah dia ngomong itu, dia masuk sistem. itu aku nggak lanjutin sih. Tapi itu kan kenyataan ya, aku cuma ceritain realitasnya aja. Artinya wajar aja sih kalau ada orang masuk sistem lalu dipaksa untuk di dalam sistem itu. Karena ya itulah gunanya sistem, memaksa orang agar jadi seragam kan gitu. Tapi apakah yang Ustadz lihat, apakah ada orang yang setelah mereka masuk sistem, mereka itu tuh benar-benar punya keyakinan dan sebuah harapan bahwa mereka tuh benar-benar pengen beresin gitu, sebenarnya ya mau gitu? Banyak, dan biasanya nggak bertahan di dalam sistem. Artinya sistem tidak akan pernah memperbolehkan dirinya untuk dihancurkan kan gitu kan ya. Dia punya self immune kan gitu. Artinya kalau ada benda asing yang masuk yang tidak sesuai dengan sistem itu, dia pasti harus dikeluarin. Maka orang-orang yang jujur pasti dikeluarin.